Share screen dulu ya. Sudah nampak? Sudah, Pak. Oke. Kali ini kita akan membicarakan tentang multimedia retrieval. Ya. Multimedia retrieval atau kita kadang-kadang sebut multimedia information retrieval. Di sini kita akan bahas beberapa model yang biasa digunakan dalam multimedia retrieval. Ini kita akan lihat. Nah, jadi multimedia retrieval atau multimedia information retrieval ada beberapa model yang sering dipakai, ya, antara lain ada inverted index, ada Boolean retrieval, ada menggunakan tokenization, kemudian ada stemming and thematation, kemudian ada dictionary, ada wildcard query, dan vector space model. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu yang pertama, inverted index. Dalam pembahasan yang lalu, inverted index ini kita sudah melihat juga sebagian ya. Ini kita buat lagi yang lebih detail. Nah, inverted index itu adalah sebuah struktur data ya, indeks yang dibangun untuk memudahkan query pencarian yang memotong tiap kata ya. Kata itu sering disebut term atau disebut istilah ya, istilah atau korpus ya. Nah, jadi dalam inverted index ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam melakukan pencarian pada sekumpulan dokumen dan menemukan dokumen yang mengandung query tersebut ya. Query itu artinya kata atau term yang digunakan untuk mendapatkan dokumen dalam database, itu disebut query. Nah, penulisan query ini ada yang menulis Q, ada menuliskan pakai K ya. Nah, itu nggak jadi masalah ya. Kadang-kadang query bahasa Inggris dibuat query penulisannya, dan ada bahasa Indonesia query. Kemudian stuck ini. Nah, di dalam inverted index informasi yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan oleh pencari informasi atau user ya. Jadi information need itu adalah merupakan suatu topik atau tema di mana user ingin tahu lebih jauh. Sedangkan query itu adalah merupakan kata atau term yang dimasukkan ke dalam sistem, dan berdasarkan query itu nanti akan diperoleh informasi yang diinginkan oleh user. Nah, jadi oleh karena itu, agar hasil yang diperoleh memiliki yang relevan atau mirip ya terhadap query itu, nah biasa itu nanti akan dilakukan dengan beberapa evaluasi. Hasil daripada retrieval itu biasa dievaluasi dengan dua cara. Ada yang disebut dengan mengevaluasi secara precision, kemudian ada dengan recall. Nah, precision itu adalah tingkat ketepatan ya antara informasi yang diminta dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Jadi seberapa tepat dia ya, itu namanya precision atau presisi. Presisi itu persis ya, persis misalnya tepat, seberapa tepat. Nah, sedangkan recall itu adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali informasi. Jadi misalnya gini, kalau di dalam database misalnya informasi yang kita katakanlah ada yang
tentang misalnya tentang komputer, dokumen tentang komputer itu ada misalnya 100 dokumen. Nah, tapi yang ditemukan misalnya 80 dokumen itu, sementara kita tahu bahwa di situ ada 100, maka recall-nya itu adalah 80 per 100, kurang lebih begitu. Nah, seberapa tepat yang ditemukan itu, yang tepat itu disebut precision, ya. Nah, lebih lanjut nanti di bagian pertemuan berikutnya kita akan bahas khusus precision dan recall ini. Nah, di dalam Impertech Index beberapa langkah atau seperti algoritma ya yang dibuat di dalam Impertech Index ini antara lain adalah yang pertama menentukan dokumen yang akan diindeks. Yang kedua, melakukan tokenize. Ya. Tokenize text itu jadi dipotong beberapa menjadi token. Jadi tiap dokumen menjadi beberapa token. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat dictionary-nya dan diposting, ya, posting list. Lalu langkah berikutnya adalah melakukan pre-processing linguistik dan menghasilkan token. Dan yang keempat adalah, yang kelima adalah mengindeks dokumen, di mana tiap term terjadi dengan membuat inverted index. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan ya, kalian nanti bisa menggunakan model inverted index, ya kurang lebih seperti ini langkah-langkahnya. Nah, di dalam inverted index model ini, setiap dokumen itu memiliki serial number unik, ya, untuk dikenal sebagai identitas dokumen. Nah, jadi serial number ini nanti setiap dokumen diberi identitas. Jadi bisa diindeks. Nah, pada proses konstruksi indeks, kita dapat memberikan nilai trigger untuk tiap dokumen baru yang ditemukan. Nah, selanjutnya adalah mengurutkan sehingga term menjadi alfabetis. Kemudian dictionary merekam statistik seperti jumlah dokumen yang berisi tiap term yang berguna pada search engine pada saat query. Nah, contoh dalam Impertext Index adalah seperti ini. Misalnya gini, kalau kita beri query-nya, misalnya query itu adalah Brutus dan Calpurnia misalnya. Ini ilustrasinya. Lalu nanti ada kata atau term Brutus ini diperiksa di dalam dokumen, ya. Ini misalnya nilainya ada 1, 2, artinya ditemukan 1 di satu dokumen, di dokumen lain ada 2, di dokumen lain seperti ini, ya. Kemudian ada kata yang lain, misalnya ini Kaisar ditemukan di sini, sedangkan yang kita ambil hanya Brutus dan Calpurnia, misalnya Calpurnia ini ditemukan sejumlah ini. Nah, ini adalah ilustrasi inverted index, ya. Kalau kita perhatikan, ini yang kita gunakan sebagai query, dan ini nanti adalah hasil daripada postingannya. Ini yang setelah dilakukan pencarian. Nah, maka nanti kalau kita perhatikan, ya, caranya di dalam mendapatkan inverted index model tersebut, langkahnya adalah cari query yang kita berikan tadi. Dia akan cari Brutus pada dictionary, kemudian ambil posting, kemudian cari yang kedua, ya, Calpurnia misalnya pada dictionary, ambil posting, kemudian di intersect dua postingan list tersebut. Nah, ini yang kita lihat tadi. Jadi nanti kalau misalnya ini adalah representasi daripada inverted index. Ini yang kita sebutkan tadi sebagai query-nya dan ditemukan di sini. Ini jadi nilainya seperti ini, ya. Nah, intersect posting list untuk dapat mencari dokumen berisi kedua term atau disebut dengan merging posting list. Nah, kita dapat menggunakan algoritma merge. Merge itu adalah penggabungan, algoritma merge, ya, merge algorithm. Nah, jadi ini contoh yang kita lihat nanti kalau menggunakan dengan inverted index. Yang kedua, kita lihat dengan boolean.
Boolean retrieval ini adalah menggunakan fungsi daripada Boolean. Nah, tentu kita harus paham dulu bahwa tabel kebenaran Boolean itu yang menggunakan AND dan OR. Jadi proses retrieval Boolean ini atau disebut dengan Boolean retrieval itu adalah pencarian informasi dan query menggunakan ekspresi Boolean. Jadi harus ingat ya bahwa di dalam Boolean kalau kita menggunakan N, 1 sama dengan 1 or 1, 1 N0 adalah 0, 0 N1 adalah 0, 0 N0 adalah 0. Kemudian kalau kita menggunakan OR, 1 or 1 ini nanti adalah 1, 1 or 0 adalah 1, 0 or 1 adalah 1, 0 or 0 adalah 0. Kemudian not nanti adalah negasi ya. Lalu kemudian ada lagi exclusive OR ya. Jadi tergantung mana nanti yang mau digunakan. Nah, Boolean retrieval ini biasanya menggunakan fungsi daripada gerbang Boolean ya. Kalau kita lupa diingat lagi ya fungsi-fungsinya itu. Jadi hasilnya nanti misalnya ya kalau kita perhatikan penggunaannya ini nanti biasanya kita tergantung pada menggunakan N atau OR. Kita lihat berikutnya. Nah, dalam pengerjaan operator Boolean, N, not, dan OR, ini yang sering digunakan, tapi ada juga misalnya exclusive OR, ya, tapi itu jarang, biasanya N dan OR aja, N dan OR, ya. Nah, dalam implementasinya akan memprioritaskan yang berada pada kurung, ini baru selanjutnya not, N, dan OR. Nah, dalam Boolean retrieval, melakukan perbaikan karena datanya terlalu besar. Ini fungsinya gini, jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan N atau OR, ya, itu nanti ada dokumennya itu apakah diperluas atau dipersempit. Nah, berikut ini contoh penjelasannya ya, supaya kita lebih paham. Kalau misalnya kita menggunakan logika N, nah, N ini sebagaimana kita tahu itu adalah sama dengan perkalian ya. 1N1 itu 1. Jadi logika N ini adalah memperbolehkan penelusur untuk mendapatkan jika kedua istilah atau term ditemukan. Nah, sebagai contoh misalnya gini. Kalau kita ada menggunakan istilah A, NB. Nah, A, NB kita menggunakan fungsi N, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan fungsi N, artinya ini jika kita lakukan penelusuran, maka nanti harus dua-duanya ditemukan A dan B baru dia retrieve. Nah, contoh misalnya kalau istilah kita gunakan yang mau kita ambil adalah ada kata atau query-nya marketing and library misalnya. Jadi di dalam dokumen kalau misalnya hanya ditemukan marketing, maka dokumen itu tidak akan diambil karena kita menggunakan fungsi N. Jadi dengan query ini, ya, kalau dengan query marketing and library ini, maka kita hanya akan menemukan dokumen yang mengandung kedua-duanya ini. Karena sebagai fungsi Boolean kan 1N1 baru dia true ya. 1N1 baru true, artinya ada marketing, ada library, baru dia diambil. Kalau enggak diambil. Nah, atau misalnya kalau kita gunakan kata komputer dan informasi. Komputer dan informasi harus ada dua-duanya di dalam dokumen, ya, baru dia ambil. Jadi misalnya dalam satu halaman itu hanya ada kata komputer, itu tidak diambil. Itu dengan menggunakan fungsi N. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan fungsi OR. Nah, kalau menggunakan fungsi OR, maka misalnya kalau kita ambil fungsi OR-nya, contoh ada istilah A or B. A or B. Jadi nanti kalau A or B itu berarti nanti salah satu di antara istilah itu ada, maka dokumen itu akan terambil. Jadi misalnya di halaman buku atau di halaman satu halaman itu ada mengandung katakanlah kalau kita ambil contoh tadi marketing dan library, salah satu ada marketing atau library dia akan ambil ya. Dan dua-duanya juga apalagi dua-duanya. Nah, itu kalau menggunakan fungsi OR. Jadi menggunakan fungsi OR ini misalnya kalau kita ambil lagi contoh komputer or informasi.
Nah, kalau di dokumen itu ada kata komputer, maka itu nanti akan terretrieve. Atau kata informasi akan terretrieve, ya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya ada? Ya, dua-duanya akan terambil juga. Kenapa? Karena kita menggunakan fungsi operator OR. Nah, ini kalau misalnya menggunakan boolean dengan operator OR. Kemudian kalau not. Nah, not itu adalah negasi. Negasi itu berarti meniadakan. Nah, jadi not ini misalnya kalau kita ambil lah misalnya contoh A not B, ya. A not B. Contoh nanti marketing not library. Nah, ini artinya kita hanya menginginkan dokumen yang unsur marketing, tidak ada untuk library. Artinya hanya ada mengandung unsur marketingnya saja. Ini marketing maksudnya ini bukan marketing ya. Ini saya perbaiki dulu. Marketing ya. Oke. Nah, itu kalau dia menggunakan fungsi not, karena itu not itu adalah negasi. Jadi kalau misalnya kita lihat ini A not B berarti yang diambil hanya A, tidak B. Jadi kalau misalnya nanti di satu halaman, misalnya kita buat computer not information. Nah, kalau ada di situ informasi tidak diambil, ya. Jadi yang diambil adalah hanya komputer doang. Hanya menginginkan dokumen unsur marketing, karena ini kita lihat ya, marketing not library. Jadi yang diambil adalah unsur marketing. Artinya di dalam dokumen itu yang ambil kalau ada query atau kata marketing. Nah, ini kalau marketing dan library. Kalau computer dan information misalnya, information, computer and not information. Berarti yang diambil adalah computer. Nah, ini kalau menggunakan not. Nah, ada satu lagi sebenarnya exclusive OR atau kita sebut dengan SOR, ya. Tapi itu jarang digunakan, ya. Jadi kita tidak bahas di sini. Yang biasa digunakan adalah yang ketiganya ini, and, or, and not, ya, kombinasi. Nah, kalau kombinasi dari logika and, or, and not ini dapat mengkombinasikan suatu pernyataan ke dalam penulisan yang kompleks. Artinya kalau misalnya ini nanti kita buat dalam satu query, ya. Nah, contoh begini, marketing and library or information center not profit organization. Nah, itu artinya kita ingin mendapatkan dokumen yang mengandung unsur marketing dan perpustakaan tanpa unsur informasi. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan tiga-tiganya sekaligus, ya. Marketing and library or information. Nah, inilah nanti di dalam text processing-nya yang perlu kita lihat. Jadi kita mau buat seperti apa tergantung pada ini, ya. Ini yang kita sebut dengan kombinasi logika pada Boolean retrieval. Nah, jadi Boolean retrieval ini adalah merupakan suatu tipe data yang bernilai true atau false, ya. Arti true-nya adalah benar atau salah, atau kalau misalnya dia ada dokumen diberi nilai 1, ya. Kalau tidak ada diberi nilai 0. Jadi istilah itu hadir atau ada ditemukan, kita beri nilai 1, tidak ada diberi 0. Nah, Boolean ini adalah merupakan model yang tertua, ya, di dalam retrieval, di dalam multimedia retrieval ini adalah yang tertua. Nah, ada kekurangan, ada keunggulan, ya. Keunggulannya adalah bahwa kalau kita perhatikan dari penjelasan kita tadi bahwa di dalam implementasinya ini lebih eksak, ya, mendapatkannya itu. Nah, kekurangannya ini pencocokan yang tepat dapat mengambil dokumen, ya. Jadi ini terlalu sedikit. Dan kelemahannya itu misalnya gini, kalau kita ambil misalnya kata komputer, dia akan secara string harus yang mengambil komputer doang gitu. Padahal kadang-kadang komputer kita sering komputer, ilmu komputer atau ilkom itu sama. Jadi dia tidak mau mengambil yang tidak sama stringnya gitu. Itu menjadi satu kelemahan. Tapi keunggulannya dia adalah lebih tepat karena harus seperti string matching dia. Ini keunggulan dan kelemahan. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang matematika atau sudut pandang praktis, Boolean retrieval ini adalah logika yang paling mudah sebenarnya, ya.
Namun secara logika dan struktur, data tidak semudah yang diutarakan di atas. Algoritma Boolean ini adalah diantaranya contoh yang kita gunakan adalah menggunakan hash table, ya, kemudian stemming dan lain-lain. Jadi kalau kita menggunakan tabel hash, dia harus pas ke hashingnya itu, dia tepat baru diambil. Kalau nggak tepat dia tidak ambil. Nah, ini adalah satu model yang digunakan di dalam retrieval. Kita lihat yang berikutnya, model tokenize, ya. Tokenization ini adalah satu metode, ya, pemecahan teks yang menjadi beberapa token yang berurutan. Jadi proses tokenize primitif biasanya hanya memecah teks dengan white space sebagai pembagi, lalu mengubah menjadi huruf kecil, ya, supaya seragam. Contohnya, kalau nanti kita beri satu query, ya, teksnya misalnya ini Ibu Budi. Nah, jadi nanti ini dalam model tokenize ini dipecah dulu, ya. Ini menjadi 3. Jadi 3 query atau 3 term, ya. Ini Ibu Budi. Jadi nanti ini dipecah ini Ibu Budi. Jadi ini ditemukan 3 itu. Nah, ditemukan 3. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan, tokenize secara garis besar itu akan memecah sekumpulan karakter dalam satu teks, ya, dalam satu satuan kata. Nah, bagaimana membedakan karakter-karakter tertentu yang dapat diperlakukan sebagai pemisah kata atau bukan. Nah, sebagai contoh, misalnya karakter white space, ya, seperti enter, tabulasi, space dianggap sebagai pemisah kata. Namun untuk karakter petik tunggal atau petik ganda itu tidak akan dihitung, ya. Nah, ini nanti biasanya dalam tokenize yang diambil adalah kata dasar. Kemudian stemming. Jadi tokenize itu dipecah, ya, menjadi seperti tadi ini Ibu Budi menjadi ini Ibu Budi. Biasanya kata sambung itu nggak digunakan. Kemudian stemming dan lemma, ya, lemmatization. Stemming itu adalah pemenggalan imbuhan, ya. Ini adalah proses mendapatkan kata dasar dengan cara menghapus imbuhan. Jadi misalnya dipukul, ya. Dipukul, nanti kalau misalnya setelah dilakukan stemming, maka diambil kata dasarnya adalah pukul. Jadi waktu dicari nanti di dalam dokumen, setiap ada kata yang dipukul, memukul, terpukul, nah, itu nanti akan terretrieve karena dia nanti akan di stemming dulu kata dasarnya. Nah, contoh misalnya kalau nanti di dalam dokumen itu kata misalnya menulis, tulis, menulis, dituliskan. Nah, dituliskan itu ada akhiran di, awalan di, dan akhiran kan. Jadi nanti diproses kata dasarnya diambil. Dituliskan berarti kata dasarnya diambil menjadi tulis. Oke, jadi nanti kalau di dokumen itu ada dituliskan, menuliskan, tertulis, ditulis, itu semua terretrieve. Karena setelah dilakukan stemming yang diambil kata dasarnya. Nah, ini stemming ini banyak yang menggunakan ini sekarang, ya. Dan software-software untuk stemming ini toolsnya juga bisa kita dapatkan. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan stemming ini, itu ada, bisa nanti lihat di Google, bisa diminta atau di download, ya, softwarenya ada. Itu banyak yang sudah membuat, ada dari Porter, ada dari kemarin dari mana, dari Bulgaria atau dari mana, itu bisa kita minta, ya, asal untuk pendidikan bukan untuk komersial. Nah, stemming merupakan sebuah proses bertujuan untuk mereduksi jumlah kata, ya. Jadi, nah intinya gini, ya, intinya adalah seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya stemming itu adalah mencari kata dasarnya. Jadi nanti dia akan meretrieve berdasarkan kata dasar. Jadi kalau kita beri query-nya misalnya memakan, termakan, dimakan, makanan. Nah, itu nanti diambil dulu kata dasarnya, itu kata dasarnya adalah makan. Jadi nanti semua kata yang termakan, memakan, dimakan, makanan itu akan terretrieve.
Nah, kerugian stemming ini adalah hilangnya informasi dari kata yang di stem. Hal ini menurunkan akurasi atau presisi. Jadi maksudnya di sini, nah ada untungnya ya. Untungnya adalah proses stemming bisa meningkatkan jumlah dokumen yang terambil. Tapi jumlah dokumen itu kadang-kadang dia menjadi tidak presisi ya, tapi mirip ya, ada mirip atau relevan. Nah, tujuan dari stemming ini adalah meningkatkan akurasi pencarian untuk meningkatkan performance ya, dan mengurangi penggunaan resource ya. Jadi di situ tadi seperti yang kita sebutkan bahwa kata-kata yang kita gunakan itu nanti yang di stemming akan diambil menjadi kata dasar. Itu disebut dengan stem. Kemudian yang berikutnya, dalam stemming bahasa Inggris, nah ini yang saya sebutkan tadi, algoritma Porter ini, Porter stemming ini boleh di-download ini ya. Dulu saya pakai ini, Porter stemming ya. Ini waktu saya ngambil S2 dulu, kita boleh menggunakan ini. Dan beberapa ya tahun yang lalu juga ini masih ada, tapi nggak tahu apakah sekarang masih dibolehkan atau enggak. Silakan aja nanti dicoba ya. Porter stemming ini boleh kita download dan kita bisa gunakan. Nah, algoritma Porter ini berkurang kompleksitas aturan dalam penghapusan suffix. Ya, jadi intinya dalam algoritma stemming tadi dia akan memotong imbuhan ya, awalan, akhiran itu terbuang, kemudian sisipannya juga ya itu akan dibuang. Jadi sehingga tinggallah nanti waktu dicari itu menjadi hanya kata dasar. Nah, ada dulu stemming yang sudah dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, ini waktu saya dulu ambil kuliah di UI, ini teman saya ini ya. Si Adrian ini, ya waktu itu dia ini fokus untuk stemming. Nah, waktu itu saya adalah untuk Hofil. Ini sama dulu kami, ya sama. Najif, ini bukan Najir, Najif ya, sorry. Najif, sebentar ya, F ini. Najif. Najib ini Bobby Najib, ini sebenarnya pembimbing dosen ini, dosen kami dulu. Ini dosen kami dulu waktu ngambil kuliah ini. Najib, ya. Dr. Bobby Najib namanya. Jadi mereka ini dulu membuat stemming untuk bahasa Indonesia karena waktu itu belum ada stemming bahasa Indonesia. Jadi pemenggalan imbuhan dilakukan dan ini ya waktu itu ini ikut di apa proyeknya ini, penelitiannya ini, proyek mereka ini dulu. Saya tidak ikut di dalam ini karena karena waktu dulu saya ikut di dalam grupnya grupnya Pak Aucok, bukan grup mereka. Jadi kita dulu bikin neural network dengan Hofield untuk text processing. Nah, ini sangat banyak dipakai ya. Dan ini kalau misalnya kita atau kalian misalnya nanti mau membuat stemming ini, ya coba aja nanti stemming untuk bahasa yang lain. Ini bahasa Indonesia sudah mereka buat. Ya, kalau misalnya buat bahasa yang lain ya silakan. Kemudian penjelasan lebih berikutnya adalah algoritma Najib dan Adriani. Adriani ini sebenarnya adalah mahasiswa. Ini mahasiswa ini kami dulu sama-sama ambil S2, Najib ini dosen. Jadi mereka ini menggunakan config stripping, pendekatan dengan aturan dasar. Nah, aturan dasar ini ya ini ya nggak jauh beda dengan yang bahasa Inggris. Mereka hanya membuat untuk bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia jadi pemenggalan imbuhan itu ya. Kalau bahasa Inggris kan ada suffix, suffix, infix kan begitu ya. Bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesia awalan, imbuhan itu awalan, sisipan dan akhiran. Nah, jadi itu dibuat menjadi untuk kata-kata dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka ya. Ini ada beberapa yang membuat juga
perbedaan apa yang dilakukan oleh siapa tadi, Bobby, Najib dengan ini Sugiono, dan ada yang dilakukan oleh ini Arifin Mahendra di Taningsih, ya. Nah, ini mereka berfokus pada imbuhan penghapusan dengan klasifikasi affix, ya. Nah, ini menjelaskan beberapa penelitian-penelitian sebenarnya ini, ya, related work, ya. Artinya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan ini. Jadi misalnya si Anu bikin apa, si Anu bikin apa, itu tujuannya nih. Ya, jadi penjelasan stemming itu aja sebenarnya. Kalau stemming itu adalah pemenggalan imbuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam textbook ini di bukunya Fricks, ya, ada Fricks ini, saya ada bukunya ini, ya, Fricks, ya, di multimedia retrieval ada bukunya ini. Dia menggunakan untuk bahasa Inggris, misalnya computation, computing, computational. Nah, ini contohnya dalam bahasa Inggris. Jadi nanti bahasa Inggris itu diambillah kata dasarnya, ya. Misalnya computer science, computer diambil kata komputer, komputerisasi misalnya diambil kata komputer. Kemudian yang berikutnya lemmatization. Lemmatization ini adalah proses menemukan bentuk dasar dari sebuah kata, ya. Jadi lemmatization adalah proses normalisasi pada teks dengan berdasarkan pada bentuk dasar yang merupakan bentuk lemma, ya. Nah, normalisasi itu adalah pengidentifikasian dan menghapus prefix serta suffix dari sebuah kata lemma. Dari sebuah kata, lemma adalah bentuk dasar, ya, bentuk dasar dari sebuah kata yang memiliki arti tertentu. Jadi contohnya seperti ini, ya. Kalau ada misalnya kata atau apa namanya query-nya, ya, misalnya input kita beri the boys car are different colors. Nah, ini nanti transformation-nya M is A MD, transformation cars, cars. Nah, hasilnya ini nanti menjadi the boy car be different color. Nah, ini kan diambil menjadi kata-kata dasarnya. The boy car be different color. Nah, kalau bahasa Inggrisnya seperti ini, bahasa Indonesia hampir sama juga. Nah, itu yang kita sebut dengan lemma. Jadi lemma itu adalah mencari, melakukan normalisasi daripada kata. Nah, yang berikutnya menggunakan dictionary model. Nah, dictionary model ini seperti apa? Kita lihat dulu, ya. Dua kelas utama struktur data, hash dan tree, ya. Nah, kriteria untuk kapan menggunakan hash dan kapan menggunakan tree itu adalah apakah ada jumlah syarat yang tetap atau apakah akan ada terus bertambah. Lalu, apakah frekuensi relatif dengan berbagai tombol tersebut akan diakses? Nah, berapa banyak istilah yang mungkin kita miliki? Nah, di dalam dictionary model ini, hash atau hash, ya, hashing. Hash digunakan untuk setiap istilah kosakata yang digabungkan menjadi bilangan bulat, ya. Nah, mencoba menghindari tabrakan atau collision. Nah, jadi itu nanti kosakata itu dibuat menjadi diberikan menjadi angka. Nah, pada waktu permintaan ini dilakukan hal berikut, ya. Nah, istilah permintaan hash diatasi tabrakan, cara entry dalam array lebar tetap. Keuntungan pencarian dalam hash ini adalah cepat, ya, lebih cepat daripada search-tree, dan waktu pencarian konstan. Ya, hash itu kan ibaratnya locker itu mencari ke locker, jadi dia eksak ke locker berapa. Jadi misalnya kata-kata itu kan kita urutkan, kita anggaplah itu menjadi dalam satu locker. Lalu lockernya itu kita beri nomor berapa. Jadi waktu dicari itu sudah langsung eksak dia ke nomor sekian gitu. Nah, itu model pencarian dictionary model. Nah, kekurangan hash yaitu tidak ada cara untuk menemukan varian minor, ya, risam dan risam. Jadi tidak punya pencarian awalan, ya. Semua istilah dimulai dengan automatik, ya. Nah, perlu mengulang semua secara berkala. Nah, jadi di dalam dictionary model ini lebih
cepat ya. Jadi kira-kira bayangkan begini, ibaratnya ada locker. Locker ini diisi dengan kata. Lalu nanti untuk pencariannya itu kita beri nilai ya, nilai nomor. Jadi nanti yang dicari adalah nomornya. Jadi ibaratnya nomor-nomor dokumen bisa kita sebut seperti itu. Nah, yang kedua dengan struktur sestrinya. Dalam sestri ini mengizinkan kita untuk mencari seluruh vocabulary term. Nah, jadi di dalam dictionary model ini ada modelnya dua, ada menggunakan pencariannya dengan tree, ya, ada menggunakan dengan hash. Ya, bayangkan ya kalau hash itu seperti locker berturut-turut, lockernya itu kita buat ya, itu pencariannya. Nah, pencarian yang kedua dengan menggunakan tree. Search tree itu kan membuat tree model ya, nanti dia akan search ke kiri, naik lagi baru ke kanan. Nah, biasanya leaf yang paling kiri itu dulu dicari ya, di dalam struktur data pencarian tree seperti itu. Dari tree turun baru ke kanan. Nah, itu tergantung tree-nya ya. Ada tree, AB tree, atau tree seimbang, atau tree apapun. Semua pencarian selalu diambil dari sebelah kiri dulu. Nah, kira-kira seperti ini dia kalau misalnya modelnya ya, dictionary tree-nya. Kalau tree kan dicari ke sini dulu, ke kiri tidak ditemukan, baru balik, baru ke sini. Nah, kalau ini tidak ditemukan, baru ke sini. Nah, kira-kira ini nanti satu tree. Jadi biasanya tree itu kan leaf paling kiri dicari, ke kiri, ke sini tidak ditemukan, baru naik. Nah, tree apapun modelnya seperti itu. Ya. Nah, kalau dia hash, ini bayangkan hash itu seperti kotak-kotak bersusun atau locker, dia akan cari nanti. Jadi kata-kata itu ibaratnya disusun, misalnya saya belajar multimedia retrieval. Jadi misalnya saya diambil di locker 1, belajar locker 2, multimedia locker 3, dan seterusnya. Jadi waktu dicari nomornya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan dictionary tree ini yang menggunakan search tree, pencarian adalah berupa seperti ini. Ya, jadi tree-nya nanti cari kemari, terus kemari, terus kemari. Nah, ini adalah untuk contoh kalau dia binary tree, ya, binary tree. Nah, ingat nanti bahwa ada jenis-jenis tree, ada binary tree, ada 2-3 tree, ada AB tree, ya. Nah, jenis-jenis tree nanti kalau lupa lihat lagi pencariannya. Nah, kalau binary tree itu apa? Binary tree itu merupakan struktur tree paling sederhana dan efisien untuk melakukan pencarian. Nah, binary tree itu kan dua ya. Binary itu kan berarti dua kiri, dua kanan. Jadi ini seimbang. Ya, seimbang. Nah, ada juga yang 2-3 tree, 2-3, 2-3 tree ya. 2-3, 2-3 tree ya. Nah, keuntungan dari binary tree ini adalah dapat memecahkan masalah awalan istilah dimulai dengan otomatis. Ada kekurangannya binary tree itu adalah lebih lambat, ya, lebih lambat karena dia big O-nya adalah log M, ya. Dalam blend tree-nya ini M adalah ukuran kosakata. Nah, jadi biasanya kalau kita melihat suatu model algoritma, selalu kita harus melihat kompleksitasnya itu, kompleksitas itu diukur dengan adanya dengan big O ini. Ini big O, ya. Ada 3 cara untuk melihat kompleksitas satu algoritma. Ada big O, ada big theta, ada big omega ya. Nah, jadi misalnya ini adalah menetapkan ukuran daripada bagaimana algoritma itu apakah lambat atau tidak. Nah, itu misalnya nanti dalam desain analisa algoritma itu akan perlu kita lihat dalam hal big O-nya ya. Kemudian ada wildcard query ya, wildcard query ya. Wildcard query ini adalah digunakan dalam satu situasi berikut. Ini misalnya dalam penulisan ya. Misalnya kita sebagai user tidak yakin cara menulis misalnya query itu misalnya apakah menulis misalnya Sydney seperti ini, Sydney itu pakai Y grade atau di sini pakai I ya, Sydney gitu ya. I ya. Nah, misalnya kalau penulisan Sydney dengan I. Jadi kadang kita menulisnya waktu query-nya kita berikan Sydney ya, yang mana ya nih Sydney. Nah, padahal seharusnya misalnya
kita tulis Sydney seperti ini, seharusnya misalnya A grade. Nah, jadi nanti wildcard query ini dalam query processingnya, dia akan memberikan bahwa ini dia akan mengadopsi atau menerima menjadi seperti ini, S bintang etne gitu kan. Arti apakah ini pakai Y grade atau pakai I itu sama, dia akan menerima ya. Nah, kemudian misalnya penulisan yang berikutnya, ada nanti kadang-kadang kita menulis warna, warna itu W huruf besar atau W huruf kecil misalnya. Nah, dengan adanya wildcard query ini nanti akan menjadi, dia akan menerima itu. Ya, dia sempurnakan. Lalu berikutnya user misalnya mencari berisi varian istilah yang akan ditangkap dengan proses stemming. Ya. Tetapi user tidak yakin yang mana cara penulisannya ini. Stemming atau stemming. Nah, misalnya peradilan atau peradilan. P-nya huruf besar, di sini P huruf kecil. Nah, jadi ini nanti dengan wildcard query ini, dia akan melakukan semacam, dia akan menerima ya, sistem itu akan menjadi menerima yang kita sebut apakah peradilan dengan huruf besar dan peradilan dengan huruf kecil. Nah, dengan algoritma ini, wildcard query ini akan menjadi diperbaikinya. Kemudian kalau misalnya user tidak yakin dengan terjemahan kata, frasa asing misalnya, nah ada misalnya query university, ya Stuttgart. Nah, seperti inilah misalnya gunanya wildcard query ini. Kalau misalnya kita menulis University Science Malaysia. Nah, kalau Malaysia bahasanya disebut begini, University, I-nya itu huruf biasa, University Science Malaysia. Nah, kalau bahasa Inggris nggak seperti itu. University, Y-nya huruf besar, Y-nya A grade. University of Science Malaysia, misalnya USM. Nah, cara menulis university dengan university I, pakai I dengan A grade. Nah, dengan wildcard ini, itu nanti akan menjadi, bisa dia atasi. Oke. Nah, jadi query seperti mount bintang ini dikenal sebagai wildcard query, ya. Jadi simbol bintang ini muncul satu kali. Oke. Nah, ini intinya kurang lebih seperti itu ya di dalam wildcard query ini, ya. Oke, saya kira itu aja yang penting di sini. Nah, berikutnya sebelum menangani kasus umum, kami menyebutkan sedikit generalisasi dari permintaan wildcard tertinggal. Nah, pertama pertimbangkan untuk memimpin wildcard query atau query dari form, ya. Pertimbangkan request B3. Nah, ini beberapa pertimbangan ya kalau kita menggunakan wildcard query ini, ya. Di mana setiap jalur route to live dari B3-nya, jadi waktu dilakukan pencarian, ya, pencarian kiri ke kiri, ya, jadi route-nya itu kan seperti tadi dicari. Karena ini semua pencarian ini, pencarian. Kan itu nanti teksnya itu kan dicari seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan ini penjelasan-penjelasan tentang pencarian di dalam multi-factory. Nah, yang terakhir dengan vector space model ya. Nah, vector space model ini pertama sekali dulu ini dipropose oleh Salton ya. Salton ini adalah dosen di Stanford University ya, Stanford University yang mengusulkan pertama sekali ini adalah vector space model. Jadi kalau siapa yang mengusulkan atau model vector space model ini adalah Salton. Salton ini adalah dosen dalam bidang retrieval di Stanford, ya, Stanford University. Buku Salton ini ada sama saya ya. Nah, vector space model ini apa? Vector space model ini adalah teknik dasar dalam perolehan dokumen atau informasi dengan memodelkan dokumen dan query itu dibuat seperti vektor. Makanya disebut dengan vector space model ya. Jadi vector space model ini direpresentasikannya
dokumen itu sebagai D dan query itu sebagai I, ya. Dokumen sebagai D dan dokumen sebagai I. Nah, di pengantar kuliah dulu atau pertama saya masuk, ini saya sudah buat seperti perhitungan-perhitungan vector space model. Nah, biasanya ini akan digunakan kedekatan antara dokumen dengan query-nya. Nah, dalam vector space model ini koleksi dokumen itu direpresentasikan sebagai sebuah matrix term, ya. Dokumen matrix term frekuensi. Nah, setiap sel dalam matriks itu bersesuaian dengan bobot. Jadi nilai 0 bahwa berarti term tersebut tidak hadir dalam dokumen. Kemudian biasanya di dalam vector space model ada beberapa ukuran similarity yang digunakan. Ukuran similarity-nya. Kalau kita vektorkan ya, di minggu yang lalu kan saya udah buat gambar vector space model dengan ada cosine distance atau cosine similarity. Ini biasanya dipakai, ya. Kemudian ada digunakan dengan menggunakan inner similarity, ada menggunakan dice similarity, atau disering juga dice coefficient, ada Jaccard similarity atau Jaccard coefficient. Nah, kalau kalian lihat, mana tahu dapat, saya di tesis saya, tesis S2, ini saya menggunakan dice similarity dan Jaccard similarity ini, saya tambah dengan vektor untuk Shin Chun Chen, ya, dan itu pengukurannya saya gunakan dengan menggunakan model daripada Hochfeld. Nah, itu yang di S2 waktu saya S2 menggunakan ini. Nah, salah satu ukuran kemiripan yang banyak ya digunakan dalam vector space model itu adalah menggunakan cosine similarity. Ya. Nah, ukuran cosine similarity ini adalah nilai kosinus sudut antara dua vektor. Sudutnya itu apa? Sudut antara dokumen dengan query. Jadi jika terdapat dua vektor, vektor dokumen disebut D dan query itu disebut Q. Jadi sudutnya itu nanti kalau dia semakin besar sudutnya, berarti kedekatan dokumen dengan query itu akan jauh. Tapi kalau sudutnya dekat, maka itu nilainya akan besar. Ya, cosine similarity ini disebut juga kadang-kadang cosine bobot, ya, bobotnya itu. Berarti dia akan dekat. Cosine similarity atau cosine measure. Jadi biasanya ini diukur dengan satu formula ini, sim DIQ sama dengan di sigma dari dokumen Q dibagi dengan kuadrat dari dokumen ini dan kuadrat dari query ini. Akarnya ya, akar kuadrat dari sini. Jumlahkan semua. Nah, di gambar yang pertama-tama dulu ini sudah ada ya vector space model, jadi saya tidak ulangi lagi. Coba nanti kalian lihat di waktu pertama kalau nggak salah, ini sebagai pengantar dulu ya apa yang dibahas di dalam multimedia retrieval ini. Oke. Kemudian nah ini yang berkaitan dengan tugas mandiri ya. Ini nanti ada tugas mandiri untuk multimedia retrieval. Jadi nanti silakan bedah paper ya, bedah paper, baca beberapa paper multimedia retrieval, boleh di-download dari internet. Ini nanti lihat di situ related work terhadap multimedia retrieval banyak ya. Lalu nanti dari setiap paper itu coba dibahas, evaluasi setiap paper itu apa yang keunggulannya dan apa menjadi kelemahan ya, kelemahannya. Misalnya dilihat nanti multimedia retrieval ini papernya Sianu. Nah, lalu tuliskan paper yang setelah kalian misalnya melihat paper itu, buatlah menjadi semacam paper klien yang merupakan overview dan performance dari paper itu ya. Menjadi ide Anda ya, dari situ nanti narasikan apa yang menjadi idenya mengacu pada ini mengacu pada ini ya, sorry ya, mengacu pada ya, ini enggak ada. Oke. Nah, mengacu pada permasalahan yang ditemukan di situ. Jadi ini menjadi misalnya semacam paper ya, paper yang bisa nanti
dari overview itu kan kelemahannya begini, 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 begini. Lalu dari situ nanti dilakukan performance evaluation-nya. Dari performance evaluation ini, lalu temukanlah future work-nya. Future work-nya apa? Future work-nya itu misalnya, ini bisa dilakukan, ini dengan solusinya bisa menjadi lebih baik dengan begini, 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 begini. Nah, itulah yang menjadi paper, lalu Anda tulis dengan format IEEE. Ya, format IEEE itu. Nah, ini sekaligus juga latihan. Nanti kalian nanti akan mempublikasi juga ya, publikasi kalau misalnya nanti untuk syarat seminar dan untuk sidang tertutup itu kan harus ada publikasi. Publikasi baik itu proceeding maupun di jurnal internasional yang bereputasi harus terindeks Scopus. Nah, jadi dilatih-latih lah mulai sekarang ya. Nah, ini menjadi tugas mandiri. Nanti silakan di searching. Ya, kalau saya dulu waktu ngambil mata kuliah ini, paper semua dari paling lama sampai paling terakhir yang berkaitan dengan retrieval itu ada sama saya. Nah, karena ini sekarang sudah saya tidak fokus ke sini terus, jadi sudah banyak ya paper-paper. Nah, usahakan nanti kalau misalnya kalian dapat, artinya di dalam multimedia retrieval itu apa sih yang paling paper siapa yang paling kekinian gitu. Jadi kita tahu problemnya sampai mana, ya kurang lebih begitu. Nah, referensi yang mungkin bisa perlu, ya ini saya kasih banyak referensi di sini. Ini ada ini ya, ini referensi yang lama-lama ini ya. Kalau misalnya untuk menulis di paper biasanya 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. Karena ini adalah untuk pembelajaran, boleh dibaca-baca saja. Nih ada referensi-referensi. Oke. Oke, terima kasih. Itu saja dulu. Kalau mau bertanya, boleh kita diskusikan. Silakan. Silakan kalau ada. Ya, silakan. Stemming. Hmm. Jadi, jadi begini, proses stemming itu pertama ada pre-processing. Pre-processing itu dilakukan dulu, ya, dilakukan misalnya kata semua kata, misalnya kita ambillah misalnya dimakan, memakan, termakan, makan, kan istilah atau term. Jadi dengan proses stemming, pre-processing itu semua di stemming dulu. Di stemming, jadi kata memakan, termakan, dimakan, makanan. Di stemming, dapatlah nanti kata dasarnya itu makan. Ya, kata dasarnya makan. Lalu itu disimpan semua. Itu namanya korpus. Itu masih satu istilah ya. Nah, kemudian lakukan lagi. Jadi database-nya itu disimpan, datanya itu disimpan dalam satu database. Lalu apa lagi yang mau kita stem? Jadi kumpuli semua kata-kata, seluruh kata bahasa Indonesia. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Adriani. Dan itu proyeknya itu kemarin mereka buat itu. Ya, jadi bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya dituliskan, menuliskan, tertulis, penulisan, kutuliskan,
menulis, ditulisi, itu semua dikumpul. Setelah itu di stemming, dan kata-kata itu nanti kalau itu di search akan mengacu kepada langsung bahwa itu adalah kata dasarnya tulis. Jadi semua kata yang kata bahasa Indonesia yang berakhiran, berawalan, sisipan, atau ada imbuhan, sudah ada kata dasar. Nah, itu disebut dengan proses stemming. Lalu disimpan. Jadi waktu dilakukan pencarian, itu query proses terjadi dulu. Dilakukan dulu pre-processing query. Jadi misalnya ke search engine kita buat, saya menulis buku retrieval. Itu kita ketikkan sebagai query. Query itu boleh kata tunggal, boleh kalimat, phrase. Nah, jadi pre-processing dari query processing memproses dulu. Saya menulis atau begini, query-nya misalnya begini. Nah, kita sebutlah misalnya, saya belajar multimedia retrieval. Saya belajar multimedia retrieval. Nggak ada kata apa ya. Coba kita ambil dulu. Saya menuliskan paper. Saya sedang menulis. Saya sedang belajar menulis paper multimedia retrieval. Misalnya itu kita beri. Carilah itu menjadi supaya dapat dokumen. Jadi prosesnya nanti gini, kan query-nya itu diproses dulu. Saya, berarti itu kata dasar. Tadi saya, apa tadi? Menulis ya. Menulis berarti menjadi kata dasarnya tulis. Nah, query prosesnya adalah diambil kata dasar. Saya, kemudian tulis, dan seterusnya. Itulah nanti dilakukan dalam query proses. Lalu itu dimasukkan ke, matching lah itu ke dokumen. Nah, dokumennya itu nanti, lalu di dalam dokumen, setiap tertulis ada kata menuliskan, tertulis, dan itu akan dilakukan berarti terretrieve, karena yang diambil kata dasarnya. Nah, itu menggunakan stemming. Jadi, stemming itu, matchingnya itu diambil hanya kata dasar. Jadi sudah ada korpusnya. Korpus itu artinya adalah beberapa istilah-istilah yang sudah dilakukan proses stemming dan dikumpulkan. Nah, itu namanya korpus. Oke, itu kalau untuk stemming ya. Nah, pencarian bagaimana nanti dilakukan matchingnya itu bergantung algoritma yang dilakukan. Apakah itu nanti dilakukan dengan boolean untuk matching. Boolean itu untuk matching ya. Misalnya, computer and information misalnya. Nah, atau makan dan makanan. Nanti akan kata dasarnya. Jadi nanti untuk matchingnya itu kata dasarnya diambil. Oke? Kira-kira bisa nangkap? Iya, ya. Oke, silakan kalau ada yang lain. Oke, kalau nggak ada, mungkin kuliah kita sampai situ dulu ya. Jadi nanti untuk latihan kalian supaya bisa lebih apa, lebih ya hitung-hitung latihan nulis paper ya. Ya, itu ada tugasnya masing-masing. Silakan diambil. Jadi caranya gini ya. Ini yang saya lakukan dulu ya. Bagaimana caranya supaya lebih menguasai ini. Saya dulu itu semua kita download itu, semua paper-paper yang berkaitan apa kita download. Jadi tugas kita hanya itu, semua jurnal harus kita lihat mana paper yang terbaru gitu tentang ini. Nah, mana tentang boolean, mana tentang stemming, mana tentang ini, lalu kita kumpuli. Nah, jadi
harapannya kan gini ya, kalau nanti kalian misalnya eh, untuk menulis paper itu baca apa yang di situ, diambillah overview sedikit-sedikit. Nah, ambillah di situ kelemahannya, bisa apa yang menjadi idenya gitu. Nah, gagasannya aja dulu. Paper ini kan paper paper yang kalian tulis ini gagasannya apa, idenya apa. Jadi ini belum hasil ya. Hasil itu kan nanti kalau untuk penelitian itu setelah disertasi. Artinya idenya, oh ini Sianu buat begini, 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 begini. Jadi kita punya gagasan, kelemahannya itu bisa diatasi dengan begini. Nah, kita harus berani menyatakan kelemahannya tanpa mengabaikan keunggulannya. Semua paper itu ada kelemahan, ada kekurangan, ada keunggulan. Sama seperti Boolean tadi. Boolean itu unggulnya adalah dia lebih presisi. Dari segi presisi dia tepat. Karena dia berdasarkan matchingnya pakai karakter. String matching dia, seperti string matching. Kalau dia misalnya komputer, dengan ilmu komputer, dia nggak mau. Harus komputer ya ke komputer. Komputer menulisnya, kalau K bahasa Indonesia, ya itu yang terretrieve. Komputer dengan C bahasa Inggris, jadi komputer, dia nggak mau. Artinya keunggulan dia di situ. Presisinya tinggi, ya. Namun untuk perolehan dokumen itu akan menjadi dipersempit kalau menggunakan kata N tadi. Bisa diperluas dengan menggunakan kata OR. Namun ya itulah, jadi bisa kita sebut ini keunggulannya, ini kelemahan. Nah, di antara seluruh problem-problem yang dibaca nanti di paper itu, buat overview-nya, kemudian beranilah menyatakan gagasan, ya ini begini. Nah, pelaksanaannya belum ada, hanya masalah ide-idenya dulu, ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi menulis paper untuk ya pra atau misalnya awal seperti itu. Nanti kalau paper untuk setelah publikasi disertasi itu sudah harus ada data, ya kan? Data yang dikelola atau didapatkan dari hasil disertasi. Nah, itu ya, untuk latihan lah. Terus nanti formatnya IEEE. Jadi supaya tahu nanti, karena kita kalau publikasi international conference itu rata-rata sekarang setiap conference itu semua adalah format IEEE, ya. Rata-rata itu semua, baik di jurnal pun kita menulis, dia akan melakukan formatnya IEEE. Ya, ada sih beberapa jurnal kita lihat, misalnya baik yang rata-rata yang terindeks Scopus, beberapa jurnal-jurnal itu sudah semacam apa ya, semacam kebiasaan langsung dibuat format IEEE. Nah, bagaimana kita mendapatkan format IEEE itu banyak di internet, jadi saya nggak usah kasih. Ya, tapi kalau kalian nggak ketemukan ya saya bisa kasih. Tapi saya yakin nggak mungkin nggak ada, ya. Karena begitu banyak itu, setiap kita tinggal buat aja IEEE format, ya, paper gitu udah muncul itu nanti. Oke, ya hitung-hitung latihan lah, mencicil keberhasilan sebenarnya ini, ya, mencicil keberhasilan Anda nanti. Gitu. Jadi baratnya nanti kalau orang cerita tentang IEEE nggak usah ini lagi. Kemudian satu lagi saya sarankan, ya, kalian harus mendaftar di Scopus dan ORCID. Sudah mendaftar ORCID belum? Sudah, Pak. Nah, itu harus daftar ORCID. Oke, sebentar ya, ada telepon masuk ini. Ya, Assalamualaikum. Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan aja nanti. Ya, oke. Baik, kalau nggak ada lagi, kuliah kita sampai sini dulu. Ada, mau ditanya lagi? Sudah ya, oke. Terima kasih dan selamat siang menjelang sore. Selamat siang, Pak. Ya, selamat pagi Mas ini ya, menjelang Ya, pagi menjelang siang. siang, iya, Pak. Saya pikir, ya, pagi menjelang siang ini Mas ini.